Saya Padia Ramdhani dengan NIM E1C022028 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu referensi dan inferensi dalam pragmatik. Bayangkan referensi sebagai jembatan. Dia menghubungkan kata-kata dengan objek atau ide yang diwakilinya. Misalnya, kata dia bisa mengarah ke siapa saja, tergantung konteksnya. Nah, inferensi itu seperti memecahkan teka-teki. Kita menggunakan petunjuk yang ada untuk menemukan makna tersembunyi yang tidak secara eksplisit dinyatakan. Referensi punya beberapa karakteristik. Pertama, dia bergantung pada konteks. Dia bisa merujuk pada orang, benda, atau bahkan ide yang berbeda, tergantung situasi. Kedua, referensi terkait dengan maksud pembicara. Yang dimaksud bukan hanya kata-katanya, tapi maksud dibaliknya. Dan yang ketiga, referensi bisa berubah selama percakapan. Ada beberapa jenis referensi. Yang pertama, endofora, acuan dalam teks itu sendiri. Yang kedua, anafora, acuan ke kata sebelumnya. Yang ketiga, katafora, acuan ke kata setelahnya. Dan yang keempat, exofora, acuan di luar teks. Kita juga punya referensi personal, yaitu kata ganti orang. Lalu, referensi demonstratif, yang menyatakan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, referensi komparatif, yang menyatakan perbandingan. Selanjutnya, inferensi. Ini adalah proses kita untuk menyimpulkan makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Inferensi membutuhkan 3 hal: pengetahuan latar belakang, konteks situasi, dan kemampuan berpikir logis. Misalnya kalimat, dia masuk dengan wajah pucat. Kita bisa simpulkan bahwa dia sedang sedih atau takut. Referensi dan inferensi seperti dua sisi mata uang. Referensi memberikan titik acuan, sedangkan inferensi mengisi kekosongan makna. Keduanya penting untuk memahami pesan secara utuh. Dengan memahami keduanya, kita bisa mengerti makna tersirat dan membaca di antara baris. Terkadang kita menemukan masalah dalam penggunaan referensi dan inferensi. Mari kita lihat beberapa contoh. Dalam masalah pertama, referensi ambigu. Kalimat, dia pergi ke toko buku, lalu dia membeli roti. Siapa dianya? Tidak jelas. Solusinya, gunakan nama yang tepat. Misalnya, Budi pergi ke toko, lalu Budi membeli roti. Masalah kedua, inferensi salah karena kurang konteks. Kalimat, mobil itu rusak. Rusak seperti apa? Kita butuh informasi yang lebih lanjut. Nah, solusinya berikan konteks. Misalnya, mobil itu rusak karena bannya bocor. Masalah ketiga, anafora yang tidak jelas. Dalam kalimat, hewan itu berbulu. Ia sangat lucu. Apa yang dimaksud dengan ia? Solusinya, gunakan kata yang lebih spesifik. Misalnya, kucing itu berbulu, kucing itu sangat lucu. Lalu terakhir dalam masalah keempat, exofora yang tidak terpahami. Kalimat ambil itu apa? Tidak jelas tanpa konteks. Nah, solusinya jelaskan apa yang dimaksud. Nah, misalnya, ambil buku itu. Jadi, referensi dan inferensi adalah kunci untuk memahami bahasa secara lebih dalam. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih.